maaf nih lah lakian binian aja juga. Nang kayak aplikasi-aplikasi di HP nang kira-kira menggerus rasa malu itu sebaiknya dihindari. Apa contohnya? TikTok tuh nah. TikTok itu bagus saja mun kita ulah sagin media dakwah, meimbangi orang nang aneh-aneh. Wa qala al-Imam Fudail bin Iyad, alamatus syaqa khamsah. Tanda ciri orang nang celaka itu ada 5. Ini tidak mutlak lah, tidak mutlak, tetapi ujar ulama bisa jadi indikator. Artinya kalau hari ini orang mengatakan hati-hati jangan mendekat orang itu jar berpotensi kita curigainya terserang corona. Apa ciri-cirinya? Awaknya jar panas, kemudiannya batukan, kemudian penciuman kada tapi kuat. Nah itu kan tanda boleh jadi, tapi belum tentu nya corona. Napi jar aku kepala pindah pusing, jar hanyut bila berjalan, sakit kepala tiap hari, belum tentu juga corona. Saya bulan tuha bini bamamai nah, lalu hanyut aja. Tapi indikator-indikator itu bisa menjadi membuat kita menjadi waspada kalau kita benar-benar terserang penyakit itu. Ada tandanya, ya penciuman kada tapi normal lagi, kemudian awak panas, kemudian batukan, kemudian ya napas agak sulit. Nah itu kan tanda tuh. Meskipun bila terserang indikator atau gejala seperti itu belum tentu corona. Kayak itu juga nih, apabila ada hal-hal seperti ini di dalam diri kita, maka ujar ulama itu tanda-tanda yang bila kita biarkan berpotensi ujar ulama menjerumuskan orang bisa menjadi celaka. Yang pertama adalah qaswatul qalb, yaitu hati yang terlampau keras hati. Di antaranya keras hati ini jar ulama, di antaranya bila inya memberi nasihat pak iyanya, tapi bila inya diberi nasihat ya tersinggung, penyinggungan. Dan orang karas nih alih, yang penting hidup tuh bakarasan dulu, bujur kada bujur tuh urusan kena. Hati-hati dengan sifat seperti ini, keras. Yang kedua adalah jumudul ain, yaitu orang yang matanya itu tidak pernah mau menangis karena takut kepada Tuhan. Itu tuh memang lahir dari kerasnya hati, lalu akhirnya membuat mata tuh seakan-akan beku karena mau menangis, tidak pernah ingat dosa, kada jua rindu lawan Nabi. Itu dua tuh, jumudul ain. Yang ketiga, nah ini masalah bagi kita lelaki, bagi kita perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah qillatul haya, yaitu ketika rasa malu itu sudah tergerus dari diri seseorang. Sudah rasa malu itu sudah hilang. Ya. Makanya dikatakan oleh para guru-guru kita, sebaiknya segala sesuatu yang berpotensi menggerus sifat malu itu dihindari. Maaf nih lah lakian binian aja juga. Nang kayak aplikasi-aplikasi di HP nang kira-kira menggerus rasa malu itu sebaiknya dihindari. Apa contohnya? TikTok tuh nah. TikTok itu bagus saja mun kita ulah sagin media dakwah, meimbangi orang nang aneh-aneh. Tapi berapa banyak orang lah kalau bedangdutannya membuka aurat, inya bejoget di hadapan di waktu pengantenan, paling mentok solok bahu orang melihat, itu pun mun orang solok bahu datangan. Tapi dengan TikTok inya bejoget-joget tadi sorangan di kamar, sedunia orang bisa nonton. Kadang-kadang justru lebih bubuhan nang baru berjilbab segala macam ya Allah, tapi melakukan perbuatan-perbuatan begitu yang secara inya kada sadar itu menggerus sifat malu yang ada di dirinya, bertingkah macam-macam.
menggerus sifat malu yang ada di dirinya. Sedangkan Nabi, bini Sidin, anak Sidin itu semua pemalu. Wah, tapi itu kan keluarga Nabi. Nah sekarang keluarga siapa yang pian umpati kalau bukan keluarga Nabi? Jadi sifat pemalu tuh nah lelakian kayak itu juga. Lelakian boleh bun TikTok tuh pada dasarnya inya ngaran alat aja bang. Jadi kemana kita menggunakan itu yang kita dapatkan. Kalau kita gunakan memang untuk dakwah isinya yang baik-baik, ala kulli hal kalau bisa seperti itu. Tapi kalau kada baik, nah, lelakian kada usah gini umpat tang joget-jogetan di TikTok itu apa juga. Ya kalau sekali-sekali untuk konsumsi pribadi menghibur anak ala kulli hal lah. Tapi memang profesional banget sudah bujur-bujur pro nya. Nang betiting kawang beluncat-luncat selama dia. Seorang umur tuh 60 lebih umur betiktok juga nih. Jangan malah boy band sekalian. Umur 60. Keluncatan kayak buhan Korea. Lo pindah kasih lahu. Ada orang tuh kan ada aturan dan men orang kan ada aturan wajar aja nya buhan Korea inya kayak apa kak kecingkrakan buhan Amerika nya kan ada aturannya. Nah kita Nabi bersabda ujar Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ujar Nabi di antara tanda bagusnya Islam seseorang inya meninggalkan sesuatu yang gak ada bermanfaat. Di antara tanda bagusnya agama seseorang inya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kenapa lagi? Berapa saudara? Yang pertama keras hati. Apabila kita merasa di diri kita ini ada sifat pengarasaan, hati beku, itu hati-hati kita. Yang kedua jumudul ain, yaitu mata yang tidak mau menangis karena takut kepada Allah. Orang menangis takutan lawan Tuhan kita kada. Yang ketiga qillatul haya, hilangnya rasa. Yang keempat ar-raghbah fid dunia. Yang keempat bila urusan dunianya antusias. Bila urusan dunia antusias, bila urusan agama hawai. Dan kita tulakan pada guru dinnya malam ini. Aku awak singkal bana marhatai kamu jadi tulak. Karena minggu pulang dibawa. Dan ayo kita ketulakan pada guru din malam Senin. Marhatai aku pina uyuh mana nih jar 2 bulan uyuh terus rogbah fil akhirah itu antusias, artinya semangat untuk mengikuti acara-acara yang berkaitan dengan urusan akhirat itu nya kadada semangat, kadada selera bener itu kayak apalah jadi bahasa Banjar tuh Hawaii nyompat. Tapi bila sudah urusan dunia dan ujar Asni dan kita malam nih stadion apa aja sadan jar dangdut. Siapa datang artis ya mulai Jakarta? Siapa dan siapa Mas hari ini tahu orang Mas hari ini dangdut teh. Kita jadi tulakan kam apa awan apa jar ayo ting datang jar di stadion apabila acara ya sadar habis isya ya sini kita habis asar kita tulakan jar. Wah mulai habis asar tulak sudah saking anunya. Itu rogbahnya bil di dunia. Bila urusan dunia atau bila urusan bisnis maju kamu kada tulak kejar ke Karangpaci apa ada serangan pajar tuh ya muinya berdiam di sini menyasah ke situ kalau pindah masih ada serangan pajar di situ. Hal-hal yang seperti itu menunjukkan inya memiliki semangat luar biasa mengejar dunia, tapi semangatnya itu otomatis akan menjadi sirna bila sudah urusan akhirat. 4 tuh lah ar-raghbah. Yang kelima tulul amal. Tulul amal ini ketinggian angan-angan, hayalan terlalu tinggi yang bisa mengolahnya lalai dari akhirat. Tinggian hayalan.
Orang tuh bila begawi, pernah lah melihat dan orang muda begawi luar biasa ulet banyak lah. Banyak orang loh umur masih 20-30 sudah menjadi jutawan, miliarder. Kenapa? Karena emang bekerja ulet, karena usaha kadang mengkhianati hasil kan. Berusaha ulet. Maka dipadahkan orang ujar Pak Ahmad itu anak muda tuh cerdas banget tuh. Di mana cerdasnya? Karena anak muda ini jar pintar banget mencari duit. Jadi kalau sudah semulai sekarangnya ulet, kada umur 50-60 masa tua santai aja lagi menikmati hasil. Nah, untuk orang begini dipadahkan pintar. Umur 30-40 bujur-bujur menabung supaya umur 50-60-nya santai menikmati masa tua. Padahal siapa menjamin umur sampai 50? Belum tentunya hidup sampai umur 50. Tapi bila ingin mempersiapkan itu ya padahal pintar. Padahal belum tentunya bertemu umur 50. Ujar Nabi al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu adalah orang yang mampu menundukkan kehendak nafsunya dan ingin mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari setelah mati. Nanginya pasti tetamu. Mati itu pasti kan. Akhirat itu ada itu nang dipersiapkannya itu jangan Nabi orang pintar. Jadi yang mengakuinya itu pintar Nabi. Itu orang pintar. Karena terkadang urusan-urusan dunia itu bisa mengolah kita tulul amal, kepanjangan angan-angan sampai lupa dengan urusan akhirat. Seakan-akan merasa aku begawi je behemat jar sekira aku masa tua kira santai. Lupa sudahnya inya terlalaikan dengan urusan yang jauh lebih jauh daripada yang umur 60 70 tahun tadi. 70 tahun tadi belum tentu datang. Kalaupun datang belum tentunya sehat. Apa nang dinikmati mun sudah kada sehat lagi. Ini 5 hal ujar Imam Fudail bin Iyad adalah tanda-tanda indikasi kalau seseorang itu membiarkan hal-hal tersebut di dalam dirinya, inya berpotensi menjadi orang yang celaka. Kemudian Allah jauhkan kita dari hati yang keras, dari mata yang beku, dari sifat malu yang sudah mulai hilang. Dikatakan mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Min kalamin nubuwatil ula. Napa? Min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan yang didapatkan oleh orang-orang bahari dari pesan-pesan nabi-nabi bahari adalah apabila kamu sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Ini namanya termasuk min kalamin nubuwatil ula. Ini pesan-pesan disampaikan oleh nabi-nabi dahulu. Idza lam tastahi, apabila kamu sudah lagi tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka silahkan lakukan apa yang kamu mau. Ujar ulama hadzal amr bima'nal khabar. Ini bukan perintah tetapi ini kabar yang mengatakan apabila kamu sudah tidak lagi memiliki rasa malu, kamu pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk tuh katanya gitu. Jadi bila ada hendak memiliki sifat perbuatan buruk, maka mulai sekarang dipupuk rasa malu itu di diri kita. Al haya'u minal iman. Hilang rasa malu, maka hilang juga bagian iman dari diri kita. Mudahan Allah tutupi segala aib kita, Allah ampuni segala dosa kita. Lah mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, la hadhihi ala kulli man wa bi sallallahu hadratin nabi al-Fatihah.